Tidak lama Izzy pergi dari sana, Tenkai berhasil melacak lokasinya dan segera membawa Izzy, sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Izzy dibuat heran karena Tenkai masih hidup, padahal jelas-jelas Tenkai sudah ia bunuh di dunianya. Sempat-sempatnya Tenkai mempamerkan kalungnya yang mampu menyerap kekuatan yokai. Di sini Izzy terkena serangan Tenkai, namun ia berhasil merebut kalungnya serta melarikan diri. Ia datang ke kamar Hachi serta diam-diam mengobati lukanya. Sambil berbicara pada Hachi, Hachi berusaha memperbaiki hubungan mereka yang kurang baik. Di pagi harinya Izzy mulai kembali menerima Hachi, walaupun Hachi meminta perbedaan tempat tinggal agar tidak diketahui orang tuanya. Di tempat lain, suatu terowongan Tenkai menyimpan mayat Shikazu, mahasiswa yang di scene awal film. Tenkai merupakan seorang penyihir yang bertugas membasmi yokai dari dunia manusia. Lalu ia menghidupkan kembali Shikazu dengan sihirnya. Tenkai mengatakan bahwa Shikazu sama dengannya, yaitu sama-sama mayat hidup. Jika Shikazu tidak menuruti perintahnya, ia akan melenyapkannya. Di sini secara tiba-tiba Izzy merasa lemas karena terkena tusukan pedang Tenkai kemarin. Ia meminta Hachi untuk membawanya ke tempat mata air murni. Dengan senang hati Hachi membawanya ke belakang kuil. Dan benar saja, saat Izzy meminum air tersebut, spontan lukanya sembuh. Kini Hachi mulai menerima Izzy apa adanya. Inukai beserta Suzuki mulai lebih serius menyelidiki kasus kematian Hayato. Dengan menginterogasi ayahnya, baru datang mereka sudah diminta untuk menebak gambar. Dari interogasi tersebut, Inukai mendapati bahwa selama ini Takeru menderita penyakit serta gangguan mental. Dikarenakan putranya, ia sengaja menjauhkan Hayato dari dirinya. Dikarenakan Hayato terpilih menjadi seseorang yang mengemban tugas sangat berbahaya. Belum sepenuhnya menjelaskan, pengacara Takeru bernama Renjo keburu mengusir Inukai. Kembali pada Izzy. Di sini ia menemukan tempat tinggal yang cocok serta memberitahu Hachi tentang kehidupan masa lalunya. Dahulu bangsa yokai dan manusia hidup berdampingan, namun seketika manusia mengkhianati mereka serta membasmi bangsa yokai dan mengurung mereka dalam kegelapan. Ibunya Izzy terbunuh dalam insiden itu. Oleh karena itu Izzy membunuh manusia dan mengumpulkan kepala para klan penjaga demi membebaskan bangsa yokai serta balas dendam. Sementara itu Renjo bertemu dengan Tenkai, yang ternyata Tenkai ini menjalankan perintah dari Renjo. Tidak hanya itu, ternyata Renjo juga memiliki kekuatan sihir yang mampu mengendalikan Shikazu. Ia ingin agar Tenkai segera menghabisi Izzy. Kini Izzy memberitahu Hachi bahwa ada sebuah alat yang bernama Magatama, berfungsi untuk mengidentifikasi penjaga segel yokai beserta keturunan mereka. Ia hanya butuh 4 kepala lagi untuk membebaskan bangsanya. Magatama tersebut berada di pameran kampus. Tidak membuang waktu, Izzy langsung pergi menemui dosen Hachi. Ia menanyakan Magatama itu akan, tetapi dosen ini mengatakan bahwa Magatamanya telah dikembalikan. Entah siapa pemiliknya. Di sini Hachi hendak membunuhnya, akan tetapi ia teringat permintaan Hachi. Kemudian pergi dari sana setelah dosen tersebut pingsan. Hachi kembali ke air terjun kemarin dan bertemu dengan penjaga kuil yang bernama Ninomiya. Ia mendapatkan pencerahan darinya. Kini Hachi membantu Izzy untuk menemukan pemilik Magatama itu dengan menemukan timnya untuk meminta bantuan melacak lokasi Magatama tersebut.
Ia adalah Hikari si ahli retas. Namun sebelum membantu Hachi, mereka harus menyelesaikan game terlebih dahulu. Secara tiba-tiba server tim mereka diretas oleh seseorang yang mengarahkan mereka ke perpustakaan menuju lorong bawah tanah. Izzy mengatakan pada Hikari dan Tanuki agar mereka segera pergi dari sana, dikarenakan ia merasa ada kekuatan jahat, sedangkan Hachi diminta untuk menemaninya. Dan benar saja, muncul Shikazu. Izzy langsung melumpuhkannya. Yang ternyata Shikazu lah yang meretas server mereka. Lalu secara tiba-tiba ia diserang Tenkai. Mereka berdua kewalahan menghadapi Tenkai dikarenakan tempat tersebut dipasang pelindung, sehingga Izzy tidak bisa berteleportasi. Izzy menjelaskan pada Hachi bahwa Tenkai merupakan samurai pelayan klan 5 tombak. Ia melanggar aturan hidup sehingga menjadi mayat hidup. Saat ini Izzy dikejar oleh klan 5 tombak, sampai mereka membunuhnya. Ia juga merasa bersalah telah melibatkan Hachi dalam situasi berbahaya ini. Di sini Hachi menghiburnya serta mengatakan bahwa ia akan segera mendapatkan Magatama itu. Di tempat lain, Renju menghadiri perkumpulan klan 5 tombak yaitu klan penjaga yokai. Klan tersebut dipimpin oleh seseorang perempuan bernama Saori. Bahkan Takeru yang sudah sakit-sakitan masih aktif dalam klan tersebut. Ternyata penjaga kuil yang sempat menasehati Hachi juga termasuk klan penjaga tombak. Sesulit apapun mereka tetap akan membunuh yokai. Dikarenakan itu misi utama mereka yang berjalan dari zaman dahulu kala, mereka mengubah kekuatan yokai menjadi alat penghasil uang.